Berpikirlah dalam segala hal, tapi jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Jadi boleh kita berpikir yang lain-lain, tapi jangan sekali-kali berpikir tentang Allah Subhanahu, karena hati kita tidak akan mampu menjangkau itu. Tafakaru fi ayatillah wala tatafakaru fillah. Pikirkan ayat-ayat Allah, jangan pernah memikirkan tentang zat Allah Subhanahu. Lupa. Yang ngomong yang benar. Jangan lupa. Terus Like, Like, komen, dan subscribe. subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholah atau hiriyah, juga dari berbagai masjid musholah, baik yang jauh maupun yang dekat, terutama pengurus musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran merotibil acara, para sesepuh, para asatid, para hujaz, para tokoh masyarakat, khususnya Bapak RT 01 Bapak Haji Aris Munandar, dan seluruh hadirin yang hadir yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, salawat beserta salam tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya amat sangat mengharapkan, merindukan, bahkan menanti-nantikan kelak syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita manfaatkan waktu di bulan Sya'ban karena hanya beberapa kali pertemuan, dan selanjutnya masih di bulan Sya'ban. Tentu kita mengadakan tawakuf sebagaimana biasa tiap bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kita tawakuf sementara, mudah-mudahan umur kita Allah sampaikan bertemu di bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kembali kita membuka kajian Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Tanarahul Bantani, yakni di halaman 266. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka
ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Paling atas. Tafakkaru fi kulli syai'in wala tatafakkaru fi dzatillahi fa inna bainas samai as-sabi'ati ila kursiyyihi sab'ata alafi nurin wa huwa fawqa zalika rahimallahu qauman yahsabuhum annasu mardo wa ma'hum bimardo lau ta'lamuna malakum indallahi la ahbabtum antazdadu faqatan wa hajatan. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan daripada makalah yang kedua yang disampaikan, yaitu oleh Abu Bakar As-Siddiq, menceritakan tentang 10 perkara manusia bakal mendapatkan keselamatan insya Allah. Maka di antara penjelasan-penjelasan tentang 10 perkara yang menjamin keselamatan, di antaranya ada pelajaran tentang bahasa tubuh badan manusia, ada bahasa hati. Artinya bahwa dalam menjalankan ibadah kepada Allah ada dengan cara badan, dengan cara lisan, dengan cara hati. Maka disebut rukun lisan, rukun qauli. Rukun badan disebut fi'li. Rukun hati namanya qalbi. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakkaru fi kulli syai'in wala tatafakkaru fi dzatillahi fa inna bainas sama'i sabi'ati ila kursiyyihi sab'ata alafi nurin wa huwa fawqa dzalik. Berfikirlah dalam segala hal, tapi jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Jadi boleh kita berpikir yang lain-lain, tapi jangan sekali-kali berpikir tentang Allah Subhanahu, karena hati kita tidak akan mampu menjangkau itu. Tafakkaru fi ayatillah wala tatafakkaru fillah. Pikirkan ayat-ayat Allah, jangan pernah memikirkan tentang zat Allah Subhanahu. Karena antara langit yang ketujuh sampai dengan kursi Allah itu jaraknya 700 tahun kecepatan cahaya, bukan kecepatan pesawat, tapi kecepatan cahaya. Sedangkan cahaya kan hitungan detik. Contoh kayak senter dipencet, sama seiring sejalan pencetan cahayanya nyampe di sana. Nah, itu dihitung sampai 700 tahun, itu berdasarkan kecepatan cahaya. Dari mana ngitungnya? Jarak antara langit ke-7 sampai ke kursinya Allah Subhanahu. 700 tahun perjalanan dengan kecepatan cahaya. Anggaplah seperti buruk, ya, karena buruk itu seperti cahaya, maka disebut kilat. Sedangkan Allah lebih dari itu. Kalau kita hanya menghitung dengan 700 tahun, maka Allah lebih daripada itu. Artinya, jangan berpikir tentang zatnya Allah, karya-karyanya saja, ayat-ayatnya saja, tanda-tandanya saja,
tidak semua bisa dipikirkan oleh manusia, sebab manusia di alam dunia 1001 yang berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu. Urang mah kuari mikirana kumaha carana beteng subuh. Doang si ilham gitulah. Datang mawa teh doang. Gula nama atau disusupan deh di imah. Urang mah hanya berpikir beteng subuh. Imah pagel pamajikan. Itu mual mikiran 7 lapis langit 7 lapis bumi, sebab jarang ngobrol masalah tentang bumi. Aceh panggil padil ngomong bisnis kumaha cair itu tadi kan tapi betulun di baik. Kita bicara tentang ayat Allah, mungkin itu terjadi hanya di majlis taklim. Di luar majlis taklim nggak, yang diomongin pertelihan masalah keken panggih jeung Aceh kiraan aliwat eta deui itu ya. Nah makanya wajar kalau kita nggak usah mikirin tentang zat Allah, pikirkan saja dulu karya-karya Allah Subhanahu dengan cara yang enteng yang bisa dijangkau dengan akal kita. Misalnya tentang langit. Cek Fadil, Gusti ya Allah, ieu katawasan Allah luas. Aing boro-boro nyaho kana 7 lapis, salapis bae teu kadeuleuk kabeh. Bahkan langit nggak ada cakar ayamnya, tidak ada tiang-tiangna, tapi turun-turun tuh. Ada apa ini? Ternyata di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Disitulah namanya tafakur. Kemudian kita berpikir tentang laut. Ya Allah, ya laut begitu luas. Saking luasnya laut banyak memberikan rezeki kehidupan buat manusia. Makanya jangan salah ribut masalah lautan tuh. Ada pik 1, ada pik 2. Kita mah yang ibaratnya temukan duit mau mikiran laut itu. Tapi orang-orang yang punya duit, laut nanti suatu saat akan menjual gunung-gunung yang tinggi. Di bawahnya akan menjadi suatu lorong, jalan alternatif, jalan ras. Dengan uang bisa melakukan apa saja. Yang sulit pun jadi mudah. Nu penting aya duit. Orang mengabangun di darat gehesek. Komo teuing ngabangun di lah. Jadi ngabangun di laut mah pakai pagar ulah jauh-jauh. Contoh jelema anu dagang. Cek RT, jangan dagang di situ. Nah ini mah sementara kayu doang. Kayak menang sabulan di tembok. Bener tuh? Eta gitu laut ge, tongkat lah, tongkat, cep, lama-lama macak rayan ke. Kayak orang warung, aing kenal biasa nek dagang ibae tah ala kadar, nyeun meja kapadi. Terus ke make biasa sorondoy terepal. Nyaho-nyaho mangke sabulan asbes. Kok sorry sih bos mbak? Nyaho menurutnya. Nah seperti itulah ya cara-caranya. Makanya kita berpikir tentang apa yang dibuat oleh Allah, semua kita tidak bisa menjangkau. Artinya supaya apa? Supaya kita melihat betapa besar karunia Allah Subhanahu itu. Ketika Allah memberikan satu ciri dari salah satu ciptaannya, nggak usah jauh-jauh, malaikat. Malaikat itu kalau wujudnya didohirkan di alam dunia, maka ini kepalanya malaikat di aras, kakinya di bumi lapisan ke-7, dan sayapnya mampu menutupi alam dunia. Itu satu malah kalau diperlihatkan wujud aslinya. Di situ kita berpikir luar biasa, segini makhluknya, gedenya nggak kira-kira, apalagi yang memiliki Allahu Akbar Maha Besar. Makhluknya aja besarnya nggak kira-kira, ya. Apalagi yang punya karyanya, apalagi kholiknya.
makhluknya saja kita tidak mampu menjangkaunya. Maka di situ jelas bahwa kita dalam segala hal diperintahkan tafakur, berpikir tentang apa yang menjadi tanda-tanda kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimahullahu qauman yahsabuhumun nasu marda wa ma hum bimarda. Selanjutnya Allah mengasihani suatu kaum yang oleh orang lain disangka sakit, padahal mereka itu tidak sakit. Karena manusia mah hanya praduga, manusia hanya mengira-ngira, manusia hanya menduga. Di masyarakat pun terjadi. Kita kepada orang mengatakan sakit, ternyata yang sakit, yang ngomong, yang merasa dirinya sehat. Banyak itu. Si anu hebat cenah, kurang saon. Padahal anu ngomong kurang saon ngebleng. Anu dianggap gebleng orang maca. Nah iyalah. Tuh, mereka menganggap disangka itu adalah orang sakit. Padahal mereka itu tidak sakit. Lalu siapa yang sakit? Yang sakit yang menuduh orang itu sakit. Aing kabatur kan ngomong kieu, dia manu edan. Nu edan aing pa dia. Jangan disangka edan mah jangan ngaji bae, jas salat bae, anu ngomongkeun kabatur edan, tilok naik aja seperti itu beblem. Nah, iyalah manusia suka menduga dulu. Namanya dugaan, bisa benar bisa salah, tapi 80% yang namanya dugaan pasti salah. Lantaran apa? Tak ada seorang pun yang mengetahui rahasia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau ta'lamuna ma lam indallahi la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan. Seandainya kamu tahu pahala dan hikmah di sisi Allah yang ada di balik kesusahan dan kefakiran, niscaya kamu mencintai tambahnya kepahitan dan kebutuhan. Lantaran kita mah enggak tahu tentang nikmatnya susah, tentang nikmatnya pahit, tentang nikmatnya fakir. Justru kita berusaha semuanya untuk menghilangkan kesusahan. Siapa yang orang udah bisa merasakan nikmat dalam kesusahan? Ya model orang mah susah macak-acakan. Kenapa? Lantaran kita mah yang menjadi kesenangan tadi kalau serba kecukupan. Cukup-cukupna tekaburu. Kunang ngaji kepada sibuk warima bisnis 2 miliar. Atuh. Terus lamun orang susah, kunang ngaji sibuk mencari sesuap nasi. Lah iraha orang pasna ieu. Loba tekabur, susah susahna sibuk, artinya fakir sibuk, kaya sibuk. Mangana susah, yang mencari sedang-sedang saja itu sangat sulit, ya. Tapi itu mah kembali kita yang mampu mengendalikan urusan sibuk, urusan sempat, urusan sehat, urusan apapun, yang ngatur adalah diri kita. Makanya dalam hidup itu harus punya aturan, manajemen. Dari kecil kita diajarkan, dari mulai sekolah dasar sudah diajarkan, ya, bahwa disebutkan di situ hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, pangkal pintar sedang nyalawading baik. Yang namanya orang pandai dari mana? Dari rajin. Walaupun otak nambelek tapi rajin, insya Allah. Walaupun dia sedikit tapi dia nabung, dia hemat. Di balik hematnya, kalau hitungan sehari seperak, kalau 1000 hari 1000 itu dari hitungan terkecil. Maka orang kita itu jauh. Saya dulu banyak kenal sama orang non muslim, jualan kue di pinggir jalan, kue kayak macam kan ini kue kayak begini. Begitu ngobrol,
Dia bilang, Pak Ustadz, anak saya sekolah kuliah di Singapura. Terus kok bisa? Ya usaha cuman begini aja. Tapi kok bisa? Saya enggak ngasih biaya dari sekarang, tapi saya menabung dari semenjak dia lahir. Waduh. Dari semenjak dia lahir. Seperti dia lahir, satu anak, wajib dia menyisihkan 1.000 perak. 1.000 enggak gede, tapi dari mulailah. Ini komitmen. Kalau dia umurnya misalnya 200 hari, berarti 200 ribu. Itu kan 1.000 dulu. Nah, ditabung sama dia wajib. Kalau anaknya 2.000, kalau anaknya 3.000. Itu bisa. Nanti ini yang ditabung sehari 1.000 buat bekal biaya sekolah. Ngambilnya dari tabungan dari mulailah. Tapi orang kita bener ngomong nama, aing nabung kuari. Nggak, supaya duit teh aman. Nabung, meliceng celengan nage anu bagus ya. Urang teh geus komitmen nyelengan. Mual, pokoknya mah sampai lebaran, mual dibuka-buka, cek apa? Geus begitu aya babaturan, cek acek deh, nak beli HP teh second. Gitu. Ingat karena tabungan. Tertarik Pak, aku dipepuskeun. Neku mata orang mau bisa komitmen. Jangankan yang cuman di atas tabungan, ayam jago di ATM gede logok. Orang kita, nah sebenarnya juga mau komitmen orang mikirnya tentunya alah mesti mangke bae. Itu ya, jadinya makanya itu luar biasa ketika kita berpikir tentang mereka itu kok bisa begitu, lantaran mereka itu komitmen. Kalau udah komitmen itu memang bisa. Apa yang dia cita-citakan memang pasti berhasil. Kenapa? Karena memang mereka wajar kalau sukses di dunia, karena hanya itulah kenikmatan yang Allah berikan. Allah hanya memberikan rahman kepada orang yang tidak beriman. Tapi kalau rahim, Allah akan berikan dua, baik dunia maupun akhirat. Siapa? Orang yang alladzina amanu wattaqau. Orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah akan diberikan sifat rahman dan sifat Apa sih itu rahman? Maha pengasih. Artinya Allah mengasihi hambanya di alam dunia, tidak pernah pilih kasih. Mau dia orang soleh, mau dia orang salah, mau dia ahli ibadah atau dia haram jadah, diberi Allah. Buktinya orang kafir sholat itu, zakat itu, puasa itu, haji itu malah kaya raya. Sehingga kapadil anu ngaji baik, sholat baik susah. Cek kapadil haram jadah doang, aing ngaji baik, sholat susah baik. Si eta maksiat malah kaya, diuji urang. Lah gitu mah aing meni urunan deui sih. Akhirnya mah eureun ngaji kaya henteu. Balangsak mah tuh. Makanya adunya jannatul kafir. Dunia surganya, tempat nikmatnya orang kafir. Karena kan 100% diberikan. Itulah rahman. Rahman itu maha pengasih, dikasih semuanya. Apapun sesembahannya, apapun agamanya, apapun perilakunya, tidak hanya sehat diberikan kepada ahli tohat, tukang maksiat badannya diberikan sehat. Itu urusan dunia. Tapi kalau bicara rohim pi'uk bandar, ini berlaku khusus untuk di negeri akhirat. Artinya bahwa rohim maha penyayang. Siapa yang disayang pasti dikasih. Tapi kalau cuma dikasih belum tentu. Seperti itulah ya pemahaman kita. Jadi kita nggak usah protes kalau kita memahami tentang konsep kehidupan dengan dua sifat cukup tadi, antara sifat Allah yang namanya Rahman dan Rahim, seperti itu ya. Maksudnya kefakiran yang disertai sabar, tidak karena fakir meninggalkan semua kewajiban. Sabar itu nilainya sangat tinggi ya.
Kemarin-kemarin sudah disebutkan dalam kitab ini juga bahwa as-sabru arba'atun. Sobar teh kabagi opat kepadil. As-sabru indal musibati. Sabar ketika diberikan coba. As-sabru indal ibadati. Sabar dalam melaksanakan ibadah. As-sabru minal fakri. Sabar ketika diberikan kesulitan. Jadi ketika orang itu di alam dunia tidak ada batasan sabar. Walaupun kita sering bilang, sabar juga ada batasnya. Bagaimana ada batasnya? Selesai dalam satu persoalan, diberi lagi persoalan yang lain. Begitu. Jadi manusia itu selama masih hidup tidak lepas dari berbagai ujian. Kalau dia lulus menghadapi ujian, barulah nanti Allah ngasih pangkat. Walaupun kecil-kecilan. Tapi kalau dia nggak lulus, pangkat dari mana? Lulus juga enggak. Ibarat sekolah mau dapat ranking gimana naik itu? Di situ, ya ada orang nggak naik sekolah. Orang-orang mah nangis, sedih, nggak naik kelas. Dia mah senang, gembira. Begitu ditanya, kenapa lu senang? Gua disayang sama guru. Makanya nggak dinaikin, nggak mau berpisah sama saya. Itu. Kafa bil mar'i ilman ayyak sallaha wa kafa bil mar'i jahlan ayyujaba bin nafsihi. Cukuplah seseorang dikatakan berilmu apabila dia merasa takut kepada Allah. Jadi untuk menilai orang itu berilmu adalah takwa. Orang yang ada takwa di dadanya kepada Allah itu sudah dianggap orang yang berilmu. Karena yang dianggap orang yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah adalah ulama, orang yang punya ilmu. Dan cukuplah seseorang dikatakan bodoh apabila dia bersifat sombong. Ini dikatakan bodoh, walaupun aslinya dia itu pinter, tapi yang menjadikan anggapan dia itu bodoh karena tadi terpancing dengan penyakit sombong. Sehingga dikatakan oleh agama, orang yang pinter tapi dia punya sombong, hakikatnya dia adalah orang bodoh. Kenapa? Karena tidak bisa mempertahankan amal. Karena amal kita akan binasa jika kita ditumpangi 3 hal. Amal manusia akan rusak, luntur kalau ada 3 hal. 1, takabur, yaitu sombong. Yang kedua adalah riya. Yang ketiga adalah hasud. Ini rusak. Hasud artinya iri dan dengki. Takabur memandang dirinya mulia, menganggap orang lain maka selamanya orang itu harus jadi muda, harus nurut supaya ngagogor dong anjing. Gitu. Dan dia tidak mau ada yang menyaingi derajatnya. Itulah namanya orang sombong. Padahal yang sombong itu kata Allah adalah iblis. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah menyuruh kepada jin dan malaikat supaya mereka patuh sujud kepada Adam. Fasajadu, malaikat semuanya sujud, illa iblis, kecuali yang membangkang adalah iblis. Apa alasannya? Allah mengatakan aba wastakbar. Dia tidak mau, akhirnya dia memilih jalan kesombong. Nah, kalau dia udah memilih jalan sombong, wakana minal kafirin, berarti dia masuk ke dalam ranah kekafir. Jadi di sini yang kita khawatirkan. Makanya tadi dia pinter tapi sombong, hakikatnya dia orang bodoh. Kenapa? Karena kepandaiannya menjurumuskan dirinya kepada kekafiran. Buktinya iblis ahli ibadah kepada babarasan nama iblis bodoh. Pinter iblis.
Makanya keluarga hidup nah yang keseluruhan aku kursi pinter saya. Ayat kursi bisa, kita zikir bisa, macam apa bisa. Kok iman teman-teman, hendak dibaca ayat kursi, hendak dibaca ayat kursi, beri rumah, praktekkan kursi. Tuh, iblis itu adalah pinter, tapi kenapa disebut bodoh? Aba wastakbar, lantaran memilih takabur. Apa yang menjadikan dia takabur? Allah bertanya, kenapa iblis? Kamu tidak nurut, takut terhadap perintahku. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia Adam dari tanah. Aku merasa lebih tinggi derajatnya. Ngaku sendiri iblis. Ada yang sangat dikhawatirkan sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, memberi sesuai dengan amal sesungguhnya yang akan masuk surga siapa? Itu ialah orang yang mengharapkan surga, berharap pada surga, mengikuti jalan yang menuju surga dilalui oleh dia, itulah jalan surga. Dan sesungguhnya orang yang akan jauh daripada neraka itu adalah orang yang takut kepada neraka. Karena dia takut neraka, dia jauhi jalan neraka. Artinya apa? Dengan mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya orang yang mendapat rahmat Allah itu adalah orang yang suka menasihati makhluknya. Maka keluar hadis irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Kasihanilah orang-orang yang ada di bumi agar kamu dikasihi sama yang di langit. Bagaimana mengasihi yang di bumi? Ulama menafsirkan apakah hanya melalui manusia? Tidak, termasuk hewan dan tumbuhan yang kiranya wajib dikasihani. Kasihani sekelas Imam Ghazali dan Syekh Ahmad Al-Siddiq ketika ditanya apa sebabnya mendapatkan rahmat dan pembela Allah. Ditanya mereka, kata Imam Ghazali, mungkin sholat saya bukan. Nah, dia
oh mungkin puasa saya bukan, mungkin hajinya saya bukan, zakat bukan, oh mungkin kitab-kitab saya, karya-karya saya yang sudah ditulis dan manfaat untuk mereka manusia yang bukan. Allah hidup kepada Allah mengampuninya, tapi dari sebab mana? Sholat bukan, puasa bukan, zakat bukan, bukan. Lalu dari mana? Ingatlah ketika kamu menulis di satu malam, kamu sedang berpikir, tiba-tiba lalat masuk meminum tinta, lalu kamu mendiamkan kekasih. Ternyata ridhonya Allah bukan karena ibadah yang lain-lainnya, tapi disebutkan karena dia berkasih sayang dengan seekor lalat, dan dia meminum tintanya dibiarkan karena rasa kasih. Kapan dia berkopi kopi dia tidak sebenarnya kalau hidup jangan lakukan awalnya dua, tapi bukan ada agak lewat lagi, supaya mereka sudah malah dengan kopi. Kemudian sahabat Nabi dikatakan saat dia sedang berjalan di tengah malam yang gerimis, tiba-tiba di pinggir jalan ada anak kucing sedunia. Lalu dia merasakan di malam di bawah itu kucing, digarang di atas dihangatkan supaya tidak kedinginan, dan ini juga menjadi penyebab ridho dan makfirahnya Allah Subhanahu. Apa artinya? Artinya kenapa tidak didorong sholat, tidak berzakat, tidak berpuasa, tadi dibahas supaya manusia jangan dia dengan amal ibadah. Coba kalau dari alamnya bangga-bangga kan menjadi sebab. Jangan salah ini kembali. Gak ada tuh kalau dulu sholat gak ada apa-apa. Puasa gak ada apa-apa. Sholat itu puasa lainnya. Jangan diceritakan masuk surga bukan karena amalnya, tapi gara-gara mengasihi haji yang berhaus. Ternyata bukan karena yang lain-lainnya, tapi karena kasih sayang. Jadi apa hadis berkata, mantil hati yang mampu mantis sama, supaya kalian dikasihi oleh yang langit. Yang dimaksud adalah kita. Jadi cara Allah tentu kita cukup sampai di sini. Insya Allah ada satu kajian dari Kamis besok, karena pengajian selanjutnya akan di awal kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat. Saja mohon maaf segala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.